Hey, gue mau nanya nih buat para podcaster. Seberapa sering sih frekuensi lo bikin podcast? Seminggu 2 kali? Atau ya cukup seminggu sekali? Atau 2 minggu sekali? Atau sebulan sekali? Soalnya kali ini gue pengen nantangin lo untuk bikin podcast setiap hari selama sebulan penuh. Berani nggak? Assalamualaikum, lo baru aja mulai dengerin episode kedua dari season 6 Suarane Podcast yang kali ini mau nantangin para podcasters di Indonesia untuk ikut challenge bikin podcast setiap hari selama 1 bulan penuh di bulan Desember nanti. Tema besar dan topik-topik setiap harinya sudah disiapin, lo tinggal modal ngomong doang, modal ngebacot doang, plus tentunya kreativitas. Ya kurang lebih kayak challenge 30 hari menulis yang lagi ngetop-ngetop itu. Tapi mungkin lo akan bertanya-tanya, bikin podcast itu nggak seperti menulis yang tinggal nulis. Podcast tuh harus direkam, diedit segala macem. Kapan waktunya, men? Kapan waktunya? Gimana cara bikinnya? Apa aturannya? Gimana nyocokin dengan niche podcastnya? Pokoknya banyak pertanyaan pastinya dan kita coba jawab semua lengkapnya bersama sebuah tim yang sudah hampir sebulan terakhir ini menggodok konsep tersebut yang kemudian mereka sebut sebagai challenge 30 hari bersuara. Nah, tim khusus ini berasal dari The Podcasters Indonesia. Ini adalah komunitas podcast paling besar dan paling aktif di Indonesia. Tim ini terdiri dari para podcaster-podcaster yang doyan nongkrong, ngobrol kesana kemari sampai subuh dan menjuluki diri mereka sebagai geng sepertiga malam. So, shout out dulu buat geng sepertiga malam dari komunitas The Podcasters Indonesia. Gue minta izin nyulik 2 orang di antara kalian buat ngobrol di sini ngejelasin apa itu 30 hari bersuara. Mereka adalah Irsan dan Rian. Jadi yuk kita dengerin dan mudah-mudahan ini cukup menginspirasi lo teman-teman podcaster, terutama podcaster baru nih. Podcaster baru, lo wajib ikut ini untuk menerima tantangan sebulan podcasting alias 30 hari bersuara di bulan Desember nanti. Nama gue Rane Hafid dan kita mulai aja. San, apa kabar San? Halo, baik Om. San, lu cerita dulu deh nama lengkapnya. Gue cuma tahu nama lu tuh Irsan 56. Ya, jadi nama panjang gua itu Muhammad Irsan Anugrah, biasa dikenal Irsan Anugrah atau Irsan 56. Asal dari Jakarta. Podcast lu. Oh, podcast gua Podcast Movie Corner Indonesia. Ya, tolong di-follow dan didengarkan ya. Jangan di-blok, jangan. Cuma satu nih yang lu mau promosiin. Satu dulu lah. Yang satu lagi kayaknya nunggu 2021 biar sekalian rebranding. Rebranding, anjir, keren. Kerjaan lu sehari-hari apa sih, San? Gua di e-commerce bagian B2B. Sip, cakep. Mantap. Perusuh berikutnya. Aduh. Namanya Rian. Yan. Oke, nama gue Rian Endri Saputra. Bisa dipanggil Rian atau Endri. Jadi gue punya dua julukan kalau misalnya gue punya panggilan. Podcast gue namanya Podcast Pada Waktu Itu. Jangan lupa juga di follow. Terus gue sehari-hari gue sebagai project manager di sebuah kreatif agency di Jakarta. Nggak heran. Jadi di geng 30 hari bersuara ini Irsan nih kita dapuk sebagai kepala sukunya gitu. Kalau Rian ini lu kalau ngelihat ke Instagram tuh semua kerjaan dia tuh. Rian itu CCO, Chief Creative Officer. Asik. Chief Creative Officer Biro Iklan Sepertiga Malam. Oke. Jadi gini ceritanya, jadi suatu hari kita tuh nongkrong. Teman-teman di The Podcaster Indonesia itu punya rutinitas setiap hari Sabtu malam ngumpul untuk saling nge-review podcast masing-masing. Setelah acara review, sebetulnya itu acara puncaknya baru dimulai. Yaitu nongkrong sampai pagi gitu. Nah, dari hasil nongkrong itu tiba-tiba lahirlah gagasan untuk kita bikin 30 hari bersuara, tantangan untuk bikin podcast selama 30 hari berturut-turut di bulan Desember. Nah, mungkin kepala sukunya dulu lah. Nih, Irsan, lu cerita dulu, San.
gagasan 30 hari bersuara ini kayak gimana sih? Tadi gue cuma nyentuh sedikit aja tuh. Ya jadi awalnya kan karena nongkrong tadi terus kita pada nanya-nanya dan rata-rata kan basicnya banyak yang dari penulis juga tuh. Kita lagi ngebahas tantangan 30 hari tapi di media lain. Dalam artian tuh waktu itu medianya tulisan. Nah terus mikir kan, kayaknya podcast lagi nggak ada nih gitu ya kan. Terus ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba kesebut, iya kalau dibikin seru ya. Nah dari situlah inisiatif gue membuka Microsoft Excel sambil nyatetin ide anak-anak. Dari mulai waktu itu kayak berangan-angan aja, topiknya apa gitu ya kan. Topiknya ini gue catet. Terus mind mapping kan tuh dari topik yang disebut, apa nih kalau nyebut ini kita kepikirannya apa. Wah dari situ udah liar semua tuh. Muncul lah sampai akhirnya 31 topik untuk di bulan Desember nanti. Kayak gitu. Berbeda dengan tantangan 30 hari menulis atau tantangan lain, kita punya tema besar juga kan waktu itu. Itu Budi tuh biangnya tuh. Jadi tema besarnya apa tema besarnya? Tema besarnya itu kenangan dan harapan. Terus waktu itu hasil dari mind mappingannya dibagi 4 tema besarnya, ada awal, cinta, religi, dan akhir. Ya udah dari 4 itu kita breakdown satu-satu. Awal apa nih yang kepikiran tentang awal? Muncul 7, jebret. Terus cinta, apa nih kepikiran tentang cinta? Muncul lagi 7, catet. Begitupun 2 tema terakhir, kayak gitu. Oke. Jadi akhirnya muncullah tema-temanya gitu ya. Iya. Oke. Gue kerian sekarang. Gue sih ngelihatnya tuh spontan ya. Jadi setiap yang ikut waktu itu di malam hari itu, ya udah ada garis besarnya, terus ya udah langsung dapat satu, terus kayak ngambil dari referensi sebelah. Jadi itu udah otomatis jadi banyak gitu. Kalau menurut lu lebih enak dikasih topik gitu atau dilepas sih? Mendingan dikasih topik malah. Jadi orang malah udah tahu gitu mau bahas apa sih gitu kan. Kalau dilepas doang malah bingung. Terus lu yakin orang apa yang membuat tim ini yakin bahwa ini topik bakal menantang buat mereka? Rian, gue masih nanya Rian nih. Oh betul. Karena setiap individu nih ya yang bikin podcast itu punya temanya masing-masing kan. Misalnya horor. Terus ada yang puisi-puisi, experience. Nah itu setiap ada tantangan ini nih yang kita kasih, gimana cara ya tuh kita tema udah reveal, terus udah deh ikutin sesuai dengan temanya yang udah disampaikan gitu. Terus seru banget sih, pasti rame-rame dan macem-macem gitu jenisnya. Satu tema tapi banyak cerita gitu. Jadi satu tema banyak cerita. Yoi. Sampai kalau lu main ke Instagram The Podcasters Indonesia itu kan sampai ada list temanya, bahkan lu bentar lagi mau ngeluarin FAQ-nya kan ya? Iya. Oke. Gue mau balik ke Irsan lagi. San, jadi 30 hari bikin podcast setiap hari di bulan Desember, temanya udah ditentuin, terus gue ngerekamnya gimana? Karena gue pribadi, gue bikin podcast tuh bisa sejam sendiri loh. Itu untuk segala macam proses, masukin musiknya, mixingnya, segala macam gitu. Lah ini 30 hari men. Itu udah ditentuin belum sih formatnya gimana, durasinya gimana, atau itu justru dibebasin? Nah ini menarik. Jadi terkait format, sebenarnya dari awal kita rembukan, yang gak sengaja itu. Gak sengaja berhasil. Dari awal rembukan tuh awalnya kan mikir, wah kalau terlalu ada standar yang gimana-gimana, yang ada orang keburu nggak semangat nih. Akhirnya muncullah di situ ya minimal 1 menit lah buat upload podcast gitu di perharinya. Ya karena kan dari situ kan dia akan nyesuaiin juga kan sebenarnya dengan tema atau topik hariannya gitu. Kayaknya nggak mungkin kalian ngobrol atau ngomongin topik itu cuma 1 menit. Gue rasa sih bakal lebih dari itu sih minimalnya nanti kalau kita liatin gitu. Terus kalau buat kalau buat teman-teman yang pada punya standar kualitas,
terus teman-teman yang pada harus mixing, harus siapin bumper dan lain-lain. Ya justru di situ tantangannya kan. Oke. Oh jadi bebas ya. Lu mau sekalian rekam dan upload atau lu mau bikin serius pakai bumper, pakai musik, pakai wawancara segala gitu bisa juga ya? Bisa juga, disesuaikan aja sama gaya dan kreativitas masing-masing ya kan. Oke. Rian, tadi lu sempat sempat nyinggung juga soal ini kan bahwa ada podcaster itu kan punya niche sendiri ya. Ya, Punya tema-tema sendiri. Lu misalnya podcast lu ngomongin apa Yan? kalau gue sih ngomongin apa namanya experience atau pengalaman sih. Pengalaman. Kalau Irsan ngomongin film. Gue secara khusus ngomongin podcast atau di podcast gue yang satu ngomongin buku gitu loh. Nah, waktu itu lu mikir nggak sih bahwa orang-orang yang berbeda ini bakal mau nggak bikin sesuai tema yang kita tentukan gitu loh? Atau mereka bebas? Kalau lu gimana Yan? Menurut lu Yan? Gue malas sempet terpikirkan kayak ini pada mau nggak ya? Nah, Atau iya kayak apa namanya ngebayangin gitu kalau kita udah reveal temanya terus ini bakalan ada yang ikut gak ya gitu. Sempat kepikiran kayak gitu. Tapi kalau dilihat ternyata banyak yang antusias, kita malah appreciate gitu sih. Malah bersyukur juga gitu. Malah. Iya betul. Bersyukur banget. Oke, apakah wajib ngikutin niche atau tema besar podcast masing-masing atau boleh bikin sesuatu yang baru atau gimana sih? Buat teman-teman yang lagi mikir gue ikut nggak ya? Karena podcast gue misalnya bicara soal apa ya? Soal tanaman gitu kan. Pusing nggak lo nyocokin gitu kan? Atau podcast gue ngomongin soal kucing gitu. Anjir gimana gue nyocokin sama tema-temanya gitu. Itu lo gimana mengantisipasinya? Siapa nih? Irsan. Ya, kalau terkait itu sebenarnya dari hasil rembukan juga dan istilahnya inisiatif dari teman-teman kayaknya keluar dari niche atau dari tema podcast sendiri tuh ya nggak apa-apa. Tapi selama masih bisa dicocok logiin, ya kenapa enggak gitu sih. Oke. Gue sekarang mau uji coba ini sama lu San. Lu kan jelas-jelas podcast lu movie ya. Gue nggak tahu ya nanti 30 harinya lu mau temanya apa atau gimana. Tapi sekarang gue asumsikan bahwa lu akan nyocokin dengan tema film. Gue lagi lihat listnya sekarang ini. Listnya salah satunya misalnya ada tentang PDKT. Waduh. Lu mau nyocokin sama tema podcast lu gimana San? Ada gue bisa kasih resensi film tentang PDKT. Itu ntar gue jadi jatuhnya review film. Tapi nanti gue kasih tahu di awal bahwa ini di episode ke-7 di 7 Desember gue akan ngebahas tentang PDKT. Nah, film yang berhubungan dengan ini ntar gue sebutin deh tuh. Terus yang gue suka yang mana, kenapa lo harus nonton itu. Nah, kayak gitu. Oke, satu lagi sebelum gue nantang Rian, gue cuma mau uji, hanya memastikan bahwa ini benar-benar bisa diterapkan oleh podcaster yang niche. Dan kebetulan lu niche film kan? Kan salah satu temanya puasa. Puasa, oke. Lu gimana lu nyocokinnya? Gue akan cari film yang berhubungan dengan puasa atau sejauh-jauhnya mau nggak mau gue keluar dari niche gue ceritain pengalaman puasa gue. pengalaman puasa lu ngabuburit, binge watching Netflix. Iya, itu juga bisa tuh. Kalau nggak, gue akan bahas film yang bisa nemenin ngabuburit lo tanpa ngebatalin puasa. Kalau gue dalam konteks film misalnya, gue yang karena konteksnya kenangan kan. Kalau gue dalam konteks kenangan dan film, gue akan cerita tentang para pencari Tuhan. Oh iya. Oh iya sih. Iya kan itu kan ada di bulan Ramadan kan. Gitu. Jadi itu hanya beberapa ide ya. Sekarang kita simulasinya balik ke pindah ke Rian. Rian podcast lu ngomongin apa dan apakah 30 hari bersuara ini bakal lu cocokin dengan tema podcast lu Yan? Kalau gue sih bisa pengalaman atau experience gue atau orang yang di sekitar gue. Gitu. Dan gue juga ada program yang ngebahas tentang nostalgia, jadi kayak bisa masukin juga sih. Oh masuk ya. Tadi gue mau nantang, ternyata masuk. Masuk banget. Oke. Kasih contoh lah. Jadi gue berharap teman yang lagi dengerin podcast ini akan dapat contoh sebanyak mungkin. Katakanlah misalnya ada satu tema di podcast itu yang ngobrolin soal mantan. Apa yang bakal lu ceritain di podcast lu Yan ketika temanya adalah mantan?
Gue nyari ide Yan, karena terus terang Oke. gue yang udah nikah ini agak bingung. Gue mau ngomongin mantan apa? Agak beresiko cuy. Mantan terindah Om. Mantan Lagunya Raisa. Gimana Yan? Jujur nih ya, jujur. Gue punya mantan cuma satu. Sama Yan. Sama Yan. Oh gokil. Sama Yan. Ini dua laki-laki. Ini lu ngibul banget lu berdua lu. Ih, Om, kita mah setia Om. Cuman kalau PDKT banyak. Mungkin nggak bakal gue bahas tentang pacar. Sebenarnya mantan kan bisa apa aja. Misalnya mantan barang, mantan tempat, mantan apa kan sebenarnya bisa kan. Gak harus mantan pacar kan. Kan kalau bisa mantan. Tuh, mudah-mudahan pada denger ya. Bahwa ketika misalnya kita ngomong soal mantan juga nggak mesti mantan pacar kan. Iya. Mantan bisa lu kait-kaitin, oh mantan bekas-bekas. Barang yang paling lu suka ternyata udah hilang misalnya gitu. Wah itu tuh, itu menarik tuh. Iya kan? Itu bisa jadi topik kan? Itu juga bisa masuk konteks mantan kan? Bisa. Bisa. Apalagi sih judulnya? Apalagi sih tema-temanya yang menurut lu bakal menantang? Ada 31 Om. Ada 31 nih. Dan teman-teman yang udah bisa ngelihat langsung aja lo ke Instagramnya thepodcaster.id. Tapi kita coba main simulasi lagi deh. Oke. Apa-apa? Menurut lu yang tema yang paling menantang, San? Kalau lu apa, San? Kalau di film di ini sih di tradisi sama kilas balik. Karena gue belum kebayang nih tradisi sama kilas balik bakal bahas apa. Tradisi sama kilas balik. Tradisi banyak tau. Apa Yan? Apa Yan? Tradisi Yan? Kalau tradisi bisa pakai film-film ini aja, film-film lokal yang ngebahas tentang apa namanya budaya itu kan tradisi. Bisa dong. Nah itu gue belum riset tuh film-film tradisi. Biasanya kan cuman buat menyenangi diri sendiri nih ya kan. Yeah. Nah kalau tradisi gue pribadi belum tahu gitu. Iya ya. Tapi seru kan? Bahwa itu justru memaksa lu misalnya besok nih, wah besok temanya tradisi. Malam ini lu dipaksa untuk memeras ke otak lu gitu ya. Untuk besoknya kemudian muncul dengan ide itu. Gue boleh nulis skrip atau gue boleh ngomong spontan gak sih? Boleh dua-duanya. Boleh di mix silahkan. Senyaman dan sekreatif mungkin dari podcasternya masing-masing sih. Oke. Dan gue yakin karena temanya udah dilempar, pasti udah mulai banyak yang persiapan ya. Kalau lu Yan, tema apa atau keyword yang menurut lu bakal menantang apa Yan? Gue mau main tebak aja. Jangan-jangan pemuja rahasia. Enggak, itu udah. Oh udah itu ya? Udah. Berarti Anda berpengalaman. Enggak. Oke. Ya itu juga termasuk itu sama ini The Persimpangan. Di persimpangan. Di Iya, persimpangan. Rada susah juga gitu. Di persimpangan apa nih? Gitu. Gue kayak masih Di persimpangan itu kan bisa cerita tentang lu sedang menghadapi dilema, mau milih ini atau itu gitu kan bisa kan? bisa juga sih. Iya kan? Cuman bisa juga ya bisa juga. Lu mau beli PS5 atau mau beli beras buat makan gitu. Gitu. Oke. Apalagi yang menurut lo bakal menantang temanya? Itu sih yang sejauh yang gue belum dapat sih itu di persimpangan. Agak rada susah sih. Susah ya? Kayak bisa sih. Kayaknya bisa, oke. Jadi teman-teman, buat yang lagi dengerin podcast ini, ada 31 ya. Nggak mungkin lah kita sebutin di sini. Lu langsung aja ke thepodcaster.id untuk lihat listnya. Tapi macam-macam lah di situ, ada keputusan, ada perjumpaan, ada di persimpangan tadi, ada bucin. Lu pada kalau ngomongin topik bucin, lu topiknya apa? Oh gue sih udah ada filmnya malah. Oh, udah ada. Makanya gue tenang-tenang aja dari kemarin. Sialan, dia udah mikir. itu gampang ya. Iya. Kalau lu Yan, topik bucin Yan. Kalau gue rencananya nih gue bakal duet sama cewek gue. Wah gila. Effort gokil. Tar dulu. Jadi sebenarnya lu boleh collab ya? Boleh banget. Atau boleh ngobrol dengan orang lain, ada tamu gitu? Boleh banget. Jadi bebas, bener-bener kreatif mungkin gitu Om. Pokoknya cuma ada tema harian sama ada tema besar, kenangan dan harapan. Sisanya lu kreatifin terkreatif lo ya. Bener. Terus ada tema terakhir tuh yang temanya tanggal 31 tuh selebrasi. Itu apa? Gue ceritain awalnya dulu kali ya. Jadi kan waktu itu di tanggal 31 kan bingung nih buat penutupan, kira-kira apa nih yang enak gitu ya kan. Yang secara umum
topik atau keywordnya ini menggambarkan summary keseluruhan gitu kurang lebih. Nah, karena itu udah di penghujung tahun juga gitu ya kan. Penutupannya sekalian merayakan kalian udah berhasil bikin podcast selama 30 hari ke belakang kayak gitu. Jadi itu kalau yang- nanti di Itu yang dimaksud dengan 31 selebrasi. itu jadi kalau nanti yang di 31 itu mau ngebahas kilas balik 30 hari ke belakang atau selebrasi terbesar yang pernah lo dapetin ya terserah aja sih. Cuman sekalian tutup tahun gitu ya kan. Itu kita rayakan lah bersama di episode itu, Cia. Gile. Kalau lu Yan, selebrasi penafsiran lu apa? Jadi ini bener-bener kita cuma bikin simulasi begini cuma untuk membantu teman-teman lo bahwa tema ini bebas lo tafsirkan dengan segala macam cara. Nggak perlu harus pakai logika. Wah, kalau begini harus begini. Enggak. Itu kembali kepada kreativitas lo. Dan kalau lu Yan, kalau ketika tema selebrasi apa lagi yang bisa misalnya buat jadi topik menarik? Gua selebrasi ngomongin ini sih paling 1 tahun ke belakang. Terus gue udah ngapain aja. Itu kayak udah celebrate gue juga sih. Terus kedepannya kayak gimana gitu doang sih paling. Asik. Nggak jauh-jauh banget sih. Oke, gue balikin lagi ke kepala sukunya nih. San, Wih, ceritain lagi San. Jadi 30 hari bikin podcast gitu kan, tadi udah ceritain banyak ya. Ada syarat lain nggak sih, ada aturan lain nggak sih, apa yang harus dilakukan, atau harus daftar, atau dengar-dengar katanya harus bikin pilot episode, atau gimana sih? Ya, memang kita melakukan semacam registrasi untuk ngedata aja teman-teman yang join gitu kan. Nah, itu bisa dicek di bio-nya, di bio Instagram @thepodcasters.id atau buka bit.ly/30 hari bersuara. Nah, nanti di situ isi data aja, habis itu disubmit, terus cek ke IG @thepodcasters.id, di situ ada syarat yang lebih lengkapnya. Dan terkait tadi Om Rane sempat mention, kita ada bikin episode pilot sebelum bulan Desember. Itu sebenarnya episode kayak introduction 30 hari bersuara gitu. Teman-teman podcaster bikin untuk ngasih tahu pendengar-pendengar podcastnya supaya aware bahwa kemungkinan nih akan ada challenge ini, dia ikutan, dan bisa jadi si podcasternya ini bakalan jauh dari niche-nya dia kayak gitu. Oh, jadi misalnya gua nih yang punya podcast tentang tanaman misalnya gitu ya. Iya. Terus gua akan bilang dulu sama pendengar gua, di bulan Desember gua akan keluar dulu dari topik tanaman karena gua mau pakai bulan itu buat latihan 30 hari bersuara atau menerima tantangan 30 hari bersuara. Jadi boleh kurang begitu lebih ya? kayak gitu. Atau kalau gue bikin podcast baru? Boleh juga. Karena ini sebenarnya jadi wadah buat latihan juga teman-teman podcaster baru atau podcaster yang udah lama tapi mau nyari tantangan gitu ya kan. Nah, disinilah nih, saat inilah waktunya. Oke. Jadi cuma itu ya. Jadi sekali lagi ke bit.ly/30 hari bersuara. Lu daftar di situ. Kemudian lu bikin pilot episode-nya. Pilot episode-nya itu dibikin kapan? Pilot episode-nya itu harus dibikin sebelum bulan Desember dan udah di-upload maksimal di 30 November 2020. Dan itu bebas ya? Iya. Bebas. Pokoknya intinya sebenarnya menyatakan bahwa gue mau ikut 30 hari bersuara. Betul. Oke? Habis itu lu udah mulai di Desembernya mulai bikin 30 hari bersuaranya. Gitu kan ya? Ada aturan lain nggak sih? Apa harus pakai hashtag atau apa gitu? Aturan lain ada, jadi nanti di setiap judul 30 hari bersuara itu harus ada hashtag 30 hari bersuara, dan di deskripsi podcastnya juga harus ada hashtag 30 hari bersuara. Kayak gitu, ntar syarat lengkapnya ada di IG @thepodcasters.id. FAQ juga nanti akan diupdate di situ, dan syarat atau guideline untuk episode pilotnya juga ada di situ, Om. Gile ya, lu semua dipikirin nih. Iya, kan berkat para perangkat desa yang memberikan input supaya bisa lebih baik gitu Om eksekusinya. Oke.
Sekarang terakhir kita akan ngomongin soal manfaat. Karena kadang-kadang kan ketika gue mau ikut ini manfaatnya buat apa buat gue gitu. Tadi kan Irsan udah nyebut soal latihan. Jadi ini kesempatan buat berlatih membuat konten gitu ya. Rian, apalagi sih manfaatnya lu ikutan bikin podcast 30 hari bersuara ini? Dibayar kagak gitu. Lo ada lo orang yang mungkin akan mikir seperti itu. Ngapain gue buang-buang waktu bikin podcast tiap hari satu gitu loh. Gue bikin 1 kali seminggu aja masih pusing gue gitu. Apa Yan? Ya tadi kan udah dibilang ngelatih juga. Yang kedua jadi banyak relasi juga sih antar podcaster gitu kan. Dari hashtag itu juga udah tahu nih yang ikut siapa. Kalau syukur-syukur bisa ngepoin satu persatu jadi tahu yang ikutan. Dan jadi bisa, iya kan? Bisa jadi collabs atau apa ya yang jadinya ada value bagus juga gitu ke depannya. Jadi untuk networking juga ada manfaatnya ya? Iya gitu. Ada lagi nggak manfaat lain dari ngikutin 30 hari bersuara ini? Sebenarnya lebih ke mengalahkan diri sendiri sih Om. Menantang diri sendiri. Iya. Oke. Ada satu poin lagi. Karena sering juga kan podcast itu kan haus pendengar. Dalam artian gini, gue udah bikin podcast gak ada yang mau dengerin gitu loh. Apakah menurut lu dengan bikin podcast selama 1 bulan ini potensi pendengar bisa bakal naik gak sih? Ini gue dulu apa Rian dulu nih yang jawab? Lu masing-masing harus jawab karena ini pertanyaan yang agak liar juga nih. Gue dulu kali ya. Oke, San, ayo. Gue kan karena sebenarnya basicnya juga dari content creator di platform YouTube gitu kan sebelumnya. Oh, YouTuber. Motovlogger Om. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat biasanya nih platform lagi seneng nih dengan orang yang aktif dan atau sering upload sesering mungkin gitu ya. Nah, kita istilahnya mau ngetes nih, mencoba si algoritmanya Spotify gitu. Karena logikanya semakin sering dia upload, selain melatih dirinya dia untuk lebih cepat berpikir atau lebih jago dalam bikin podcast, kita juga bisa ngeliat tuh feedback dari si Spotify. Bener nggak nih Spotify berpihak kepada orang yang sering upload atau enggak, kayak gitu. Terus salah satunya lagi sebenarnya buat portofolio juga kan. Kalau misalkan nanti ada yang dapat tantangan lagi atau ikut lomba harus berpikir cepat terus harus bikin setiap hari juga. Mereka udah pernah ikut 30 hari masa di lomba lain gak bisa. Make sense. Kalau lu apa Yan? Mungkin gak sih buat nambah pendengar? Kalau nambah pendengar sih pastinya ada. Apalagi yang udah follow, misalnya follow itunya ya podcastnya ya. Jadi kayak udah otomatis ada notifikasi. Selain itu paling ini sih kalau untuk ngikutin 30 hari bersuara itu kayak balik lagi kayak zaman kayak nulis diary gitu loh. Iya kan. Misalnya hari ini aku bla 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 kayak gitu tapi by suara gitu terus diupload. Kayak seru gitu. Jadi kayak punya tantangan kayak punya challenge baru yang lagi happening tapi kayak kita bikinin sedemikian rupa kayak campaign kayak gini tuh jadinya seru. Oke. Gue masih ada pertanyaan tambahan gara-gara omongan lu tadi kan. Hai. Lu harus masing-masing harus jawab dan harus jujur dan kalau lu tidak memenuhinya, gue Uber beneran. Lu masing-masing pasti ikut dong. Lu penggagasnya kan. Iya kan? Ikut dong. Ikut, oke. Ya. Catat ya yang lagi dengerin ya. Irsan sama Rian pasti ikut gitu ya. Terus Iya. persiapan apa yang udah lu buat, Rian? Gua kalau sekarang baru bikin cover artnya. Jadi gue udah ngumpulin cover art dari dari hari pertama sampai hari terakhir. Jadi ntar tinggal upload. Gile, lu udah susah nih. Nih orang-orang kreatif sih ya. Curang dia udah nyiapin cover art. Gampang sih Om. Cuma replace doang. Gue nggak yang sampai ribet-ribet banget gitu. Gue
Tipikal karena gue Instagram gue apa namanya feednya tuh udah rapi banget. Jadi kalau gue ngupload tuh kayak gregetan aja kalau misalnya nggak rapi gitu. Gue orangnya tipikal orang yang manage-nya tuh banget. Lu OCD kayaknya, lu OCD lu. Gitu. Ada garisnya nggak lempeng dikit lu udah nggak bisa tidur lo. Terus ada persiapan apa lagi, Yan? Selain anjir gila lu sampai nyiapin artworknya 31 artwork berarti. Oke, apa lagi selain itu yang udah lu siapin? Sama kemarin gue sempet kepikiran mau bikin bumper, tapi bumpernya kecil-kecilan aja, main gitar-gitar gitu. Terus udah direkam buat bumper awal sampai akhir, udah gitu doang. Gokil. Oh, jadi bumpernya udah disiapin. Jadi nanti pada saat lu merekam tinggal tempel depan belakang ya. Gitu. Gokil. Gile. Oh, jadi karena kan tadi kita bilang bebas, lu mau udah diedit atau enggak. Jadi kalau udah lu nyiapin bumper depan belakang, bumper itu buat yang nggak tahu ya teman-teman atau buat podcaster pemula itu kayak tune untuk pembukanya sama penutupnya lah ya, gitu kurang lebih ya. Iya. Penanda pembuka penutupnya, jadi udah disiapin. Jadi lu tinggal ngerekam di depan dan lu nanti rencananya mau upload seperti yang biasa lu lakukan atau lu mau rekam dan upload langsung pakai Anchor. Ya, gue sih pasti edit dulu. Teman-teman tuh ada contoh ya betapa niatnya Rian sampai nyiapin artworknya, bumpernya udah disiapin. Karena nanti pada saat tinggal ngerekam lu udah enak gitu loh ya. Kurang lebih gitu ya. Kalau lu San? Persiapan gua nih ya. Push up. Kalau gua makan putih telur. Makan gemblong sekilo. Apa persiapan lu? Ya, jadi kalau gua mungkin belum sesiap Rian, tapi gua akan ngeriset dari dari topik pertama sampai topik 31 itu untuk gue cocokin ke niche film atau rekomendasi film di podcast gua. Nah, plan B gua adalah kalau misalkan nggak ketemu atau nggak bisa dicocok logiin, gua akan pakai pengalaman, ya kan? Oke. Terus di luar itu rencananya gua akan tetap ngelakuin ngerekam terus ngedit dulu baru diupload, bukan yang ini ya, bukan yang langsung one take upload gitu. Ya semoga berhasil sih itu ya. Kalaupun enggak, itu jadi plan B gue lagi. Oke. Akan ngerekam terus one take ya nggak masalah juga, karena di sini lebih menekankan untuk hasil podcastnya tuh ada, bukan cuman stuck sampai di pre-productionnya kah atau persiapannya kayak gitu. Oke. Jadi nanti untuk cover art, bumper dan lain-lain, kalau jatah riset gue udah cukup gitu ya kan, baru tuh gue pikirin ke situ. Kalau nggak cukup ya nanti gue siapin paling 1, terus ntar ganti nomornya doang 1, 2, 3, 1. Kalau gue misalnya udah mulai ngerekam dari sekarang terus nanti gue upload nanti boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Nggak masalah ya. Itu bagian dari tantangannya kan ya. Iya, kalau emang mau nabung dulu gitu, misalkan teman-teman podcastnya ini ternyata berempat, terus udah berempat ternyata jauh-jauhan gitu ya kan, ada yang di luar kota, di luar negeri segala macam. Bisa tuh ngerembukin 1-2 hari untuk ngerjain 7 dulu gitu misalkan, atau 5 dulu nyicil, terus nanti langsung post production diedit segala macem, tinggal di schedulein, itu nggak masalah. Mantap. Mantap. Terus lu mau upload seperti biasa atau mau langsung aja pakai Anchor? Gue sih sampai saat ini dari awal berpodcast selalu menggunakan Anchor sih, Om. Oh, lu selalu pakai Anchor ya? Iya. Gile. Kelewatan nih kalau orang Spotify kagak denger ini. Halo Mas Anchor. Halo Mas Emil. Oke. Halo Mas Spotify. Gue juga akan sharing rencana gue, tapi sebelum itu gue mau tanya dulu sama lo berdua. Kalau misalnya gue nggak bisa, kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi dalam 1 bulan ke depan. Besok aja ada apa kita nggak tahu kan. Kalau ternyata ada 1 hari gagal, menurut kalian gimana, Rian? Apakah kalau gagal gue berhenti atau gue lanjut aja terus gitu loh? Atau gimana? Kalau gue sih lanjut aja, keep going. Udah jalan. Namanya juga tantangan ya. Yoi, jadi lanjutin aja. Walaupun misalnya ada yang bolong gitu kan. Ya kalau buat gue juga sebenarnya sama kayak Rian, nggak apa-apa juga kalau emang ada yang kelewat terus disusul. Cuman saran gue kalau lo mau konsisten, mencobalah untuk disiplin gitu. Kalau emang udah komit di 1 hari 1 episode, ya sebisa mungkin disiplin 1 hari 1 episode. Tapi kayak kalau tiba-tiba ntar tanggal 12 nggak sempet, terus akhirnya baru diupload tanggal 13, sebisa mungkin sih jangan diulangin, supaya kedepannya itu jadi selain gak numpuk, jadi di diri lo itu menghargai komitmen dan disiplinnya sendiri kayak gitu. Oke, sekarang gue mau share rencana gue.
Ini karena Kalau di luar rencana lu gue cengin ya Om di medsos. boleh. Kita saling ngeceng-ngecengin ya. Pokoknya ada yang gagal, kita saling ngeceng-ngecengin loh. Ini Oke. Kalau Rian tadi kan udah siap, bahkan ada rencana mau ngajak pacar ya, cuy, gila. Ini episode yang harus gue tunggu-tunggu nih. Gitu. Irsan juga udah persiapan udah macam-macam. Kalau gue malah kalian berdua kan akan tetap pakai channel masing-masing kan ya? Iya betul. Kalau gue mau pakai channel baru karena kebetulan gue udah atau dalam proses bikin podcast baru, tapi kagak jadi. Dan gue bilang anjir, gue dapat momen nih buat mulai nih, untuk maksa diri gue mulai. Karena waktu itu gue udah komitmen bahwa gue akan bikin channel podcast baru, tapi kagak jalan. Jadi ya penyakit podcaster begitulah. Walaupun kata orang gue udah podcasting dari tahun 45, tapi tetap aja gitu loh. Kadang-kadang kemalasan itu melanda. Jadi gue mau bikin channel baru. Channel itu udah gue siapin, udah gue bikin episode 0-nya. Nanti gue umumin di Suarane Podcast dan juga di Instagram. Rencananya gue mau pakai prinsip kere-hore. Karena salah satu tema besar di Suarane Podcast nantinya untuk season 6 ini adalah ada satu segmen yang gue sebut kere-hore, di mana gue akan mencoba membuat podcasting dengan alat yang seminimalis mungkin dan ngobrol dengan orang yang bikin podcast yang memang seminimalis mungkin. Jadi gue mau mencoba konsisten di bidang itu. Jadi gue benar-benar upload lupakan. Jadi rekam pakai handphone di Anchor langsung, nggak pakai macam-macam. Paling kalau mau dipakein musik ya gue pakai musik standarnya Anchor, terus udah. Jadi gue rencananya begitu. Jadi selain pakai channel baru, gue akan pakai itu. Temanya akan gue sesuaikan dengan channel podcast baru gue ini. Karena channel podcast baru ini gue mau jadikan, lagi-lagi ini bentuk tantangan buat gue. Karena jujur aja gue suka nggak paham orang yang bikin podcast yang isinya itu kayak catatan harian. Iya. Iya itu kan? baru-baru in ya Om ya, yang kayak lagi gitu in banget gitu. Gue nggak ngerti di mana seninya gitu loh. Bahkan kadang-kadang berpotensi nyerempet ke hal-hal yang bersifat pribadi kan gitu. Nah, ketimbang gue pusing mikirin itu, ya gue bikin aja sekalian. Jadi tema 30 hari bersuara gue nanti adalah memang personal journal, cerita tentang pribadi gue. Wow. Jadi silakan diceng-cengin nanti kalau misalnya gue lupa. Siap Om. Oke, jadi lengkap sudah ya. Sementara kalau teman-teman ada yang pengen atau penasaran pengen ikut, yuk langsung aja ke mana? Cek di IG-nya @thepodcasters.id untuk update-nya. Terus bisa daftar juga di bit.ly/30 hari bersuara untuk registrasi. Ada hadiahnya nggak sih? Wah, denger sih ada, cuman belum diumumin aja. Oh, ada nanti hadiahnya nih, tunggulah serius waktunya. Denger sih ada. Denger. Dari mikrofon yang bisa ngomong tuh Om. Bukan dari speaker ya, dari mikrofon. Dari mikrofon yang bisa ngomong tuh denger sih ada nisan katanya gitu. Oh gitu ya? Iya. Ada ya? Wah, ini dia nih. Kalau sampai ada, ini bisa semakin menjadi pemicu lagi. Tapi oke. Iya. Oke. Semoga terrealisasikan untuk hadiahnya. Oke. Ya semoga Spotify dengerin terus ngasih tambahan hadiah kan boleh juga. Iya dong. Ngarep. Aku dengerin musik original di Spotify. Oh iya, gue subscriber Spotify, man. Family. Iya dong. Sama dong, family dong. Gilingan lu pada. Oke. Jadi sekali lagi ke Instagram thepodcasters.id. Atau kalau memang lu lagi bingung, sebenarnya teman-teman The Podcaster itu udah nyiapin satu thread, satu ruangan khusus di dalam komunitas The Podcaster untuk saling tanya jawab atau mungkin saling sharing gitu ya. Gue gak ada ide nih bikin apa segala macam, lu masuk aja ke thread itu untuk ngobrolin 30 hari bersuara. Nama threadnya 30 hari bersuara ya. Iya betul. Nah, iya. pokoknya segala macam update ada di situ, tapi syaratnya satu, lu harus gabung dulu dengan The Podcasters Indonesia. Cara gabungnya bisa join di Discord The Podcaster Indonesia. Terus dia ada di linknya di Instagram juga. Nah, dengar itu. Linknya juga ada di Instagram, jadi bisa dipakai. Oke. Thank you banget, Mas. Mantap. Lu berdua suaranya mirip ya, heran gue. Emang ya? Emang iya? Iya.
Jadi itulah teman-teman, silakan buat gue pribadi dan gue yakin juga Irsan sama Rian setuju bahwa yang terpenting di sini adalah ini manfaatnya justru langsung ke lo. Karena lo bisa latihan, lo bisa nambah temen, bisa collab, bisa macam-macam lah. Ibaratnya tadi kayak gue waktu cerita di workshop podcast, kalau lu push up 30 hari setiap hari gitu, otot lu gede juga gitu. Nah ini otot podcasting lu jadi gede juga gitu. Jadi di 2021 siap lu melaju terus gitu untuk bikin konsisten dengan podcastingnya. Betul kan ya Yan, San? Betul banget. Oke. Kalau gitu thank you banget Irsan. Siap Om, sama-sama. Rian juga terima kasih Rian. Iya, thank you Om Rani.